Nah guys, ada 3 jenis aplikasi atau software editing Wondershare Filmora yang bisa kita jumpai di marketplace seperti Shopee dan sebagainya. Namun, tahukah kamu cara untuk membedakan apakah itu Filmora yang legal atau bukan? Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi cara membedakan aplikasi Filmora legal atau bukan yang paling mudah. Nah, untuk di sini saya disclaimer dulu. Buat yang merasa tidak keberatan untuk tetap menggunakan Filmora versi bajakan, itu hak masing-masing. Yang jelas kita tahu resikonya. Dan buat yang mungkin ingin pindah dari versi bajakan ke versi legal atau original, atau mungkin memang mau langsung nyobain versi original tapi bingung yang mana versi originalnya atau bingung cara untuk membelinya. Untuk studi kasus di sini saya akan mengambil datanya dari Shopee. Oke, nggak perlu basa-basi lagi, berikut tutorialnya. Oke guys, yang pertama versi crack atau bajakan. Sebenarnya untuk mengetahui yang dijual adalah versi crack ataupun bajakan, bisa dilihat dari harganya. Untuk nominal harganya sangat-sangat murah dibandingkan jika kita membelinya di website resminya. Selanjutnya coba kita cek di bagian deskripsinya. Nah, untuk bagian deskripsi tokonya pun sudah bisa langsung ditebak ini adalah versi bajakan ataupun versi crack. Kenapa saya sebut ini versi bajakan ataupun versi crack? Di sini disebutkan dikirimkan via email langsung nggak pakai lama. Karena untuk software yang original, kita bisa mendownloadnya langsung dari websitenya. Namun berbeda dengan Filmora versi bajakan ataupun versi crack, mereka harus mengirimkannya dalam bentuk file installer yang dikirimkan ke alamat email. Nah, sekalipun penilaian produk di sini sangat-sangat bagus, yaitu bintang 5, namun jika diperhatikan dari komentar-komentar ini yang menyertakan gambar, yang bahwa software ini tidak bisa login. Untuk Filmora yang tidak bisa login, itu bisa dipastikan versi bajakan ataupun versi crack. Jadi, sangat gampang untuk membedakan versi crack ataupun versi bajakan dengan versi legal. Untuk kedua, versi sharing. Nah, untuk versi sharing ini, bisa dibilang udah lumayan meningkat daripada versi crack ataupun versi bajakan ya. Namun, untuk tahu lebih detailnya, ini adalah versi sharing. Coba kita cek di bagian deskripsi. Nah, sekalipun di deskripsinya disebutkan left-hand terbaru original, harga merakyat, namun ini adalah versi sharingnya. Karena bisa dilihat dari harganya yang jauh lebih murah daripada versi yang originalnya, walaupun harganya lebih tinggi dari versi cracknya ya. Nah, sekalipun di sini disebut juga yang bahwa kita bisa mendownload aplikasi ataupun softwarenya di website resminya. Namun nantinya kita harus login dengan menggunakan email yang diberikan oleh mereka. Tidak boleh ataupun tidak bisa dengan menggunakan email sendiri. Kemudian kenapa juga kita disuruh mencantumkan alamat email di catatan sewaktu kita melakukan pembayaran? Nah, dikarenakan kita tidak diperbolehkan mencantumkan email via chat ketika kita menghubungi admin ataupun penjualnya. Dan sekalipun penjualnya menyebutkan ini adalah akun original, tapi ini adalah akun versi sharing ya. Artinya, kamu bisa mengakses akun Filmoramu dengan email dan password yang diberikan oleh adminnya ataupun penjualnya. Nah, untuk versi sharing ini bisa dibilang hampir sama juga dengan versi original yang akan saya bahas di poin ketiga berikutnya. Namun perbedaannya seperti yang sudah saya katakan, kita tidak bisa menggunakan email pribadi seperti hanya email Gmail. Kita harus menggunakan email yang diberikan oleh mereka ataupun penjualnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu versi original dari reseller. Nah, untuk harganya di sini lebih mahal tentunya daripada kedua versi sebelumnya, baik itu versi crack ataupun versi sharing. Walaupun ini lebih mahal dari kedua versi sebelumnya, ini tetap jauh lebih murah ketimbang kita membeli langsung di website Filmoranya. Dan di sini juga disebutkan private license bukan sharing. Sekarang coba kita cek di bagian deskripsinya. Nah, di bagian deskripsi juga dijelaskan lisensi Filmora 12 ini bukan akun sharing, jadi tidak perlu berbagi satu akun dengan banyak orang. Ada perbedaan di deskripsinya dibandingkan dengan akun sharing.
Di sini yaitu kita mendapatkan kode lisensi private resmi. Sedangkan kode lisensi private resmi tidak didapatkan di saat kita membeli akun versi sharing. Nah, jika diperhatikan di bagian penilaian produk yaitu galeri-galerinya. Nah, di sini bisa dilihat seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk versi original dari reseller ini kita bisa menggunakan alamat email kita sendiri, bukan alamat email yang diberikan seperti halnya versi sharing. Nah, dari ketiga versi Filmora ini tentunya ada kekurangannya masing-masing. Yang pertama, versi crack ataupun versi bajakan, kekurangannya cukup jelas ya. Kadang ada kemungkinan bisa terjadinya bug ataupun masalah, mengingat aplikasi ataupun software tersebut tidak mengalami pembaharuan dan itu rawan yang namanya virus. Bahkan kita tidak tahu apa saja yang disematkan di dalam file installernya yang bisa mengcrack ataupun membuat bajakan tersebut berfungsi. Kemudian untuk kedua yaitu kekurangan dari versi sharingnya. Kita tidak bisa menggunakan alamat email kita pribadi dan akun kita juga rawan dikunci ataupun di lock ya, karena kita berbagi di sini ya. Jadi mengganti-ganti device dalam melakukan login bisa berakibat dikuncinya akun Filmora kita karena itu adalah Filmora versi sharing. Kemudian untuk versi ketiga yaitu versi original dari reseller, kekurangannya hanya satu, yaitu harganya lebih mahal dibandingkan dengan kedua versi sebelumnya, tapi tentunya lebih merakyat dan lebih memudahkan ketimbang harus membelinya langsung di website resmi Filmora. Jadi demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan apabila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.